langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam. Jember. Sore ceria, ceriain soremu bareng berdua. Welcome back to Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan. Dan aku di Taulia di sore hari ini Teman Pro 2 yang bakal That's ngobrol good. di jam 4 ini. Iya, dan kita bakalan ngobrol sama adik-adik dari SMA N2 Jember Semada. tentunya. Betul. Dan Teman Pro 2 kalau kemarin kayaknya kita sudah merindukan ngobrol bareng Iya, teman-teman Dit, kita kok ya. Wajahmu berseri-seri banget hari ini. Karena long time no see setelah Iya. kita libur hampir 2 minggu kayaknya. Oke. mereka ujian. Kalau aku bukan karena habis libur sih. Terus? Dompet lagi tebel hari ini gitu ya. Tanggal Asik. awal bulan gitu. Wah, pokoknya mas, nanti malam kita nongkrong ya harus happy ya. gitu ya. Ngopi Waduh, harus ya. Ewin mode foya-foya. Harus ya. Dan Teman Pro 2 di sore ceria ini untuk di segmen skena ya, siaran edukasi anak muda, kita bakal ngobrol bareng Via dan juga Dia. Iya, loh kok sama namanya? Dia dan juga dia. Beda satu huruf saja. Oh beda ya. Dia dan Via. Oh dia dan Via. Betul. Kirain dia dan kamu sih. Dan Teman Pro 2 untuk yang mau tahu mereka berdua, kalau kita juga lagi live ya di Ya. YouTube RRI Jember, bisa Nah. kamu pantau juga. Selain kamu dengerin tentu aja di 89,5, kamu bisa pantau juga di live YouTube, live TikTok, live Benar. apa lagi? Live streaming pokoknya. Yang pasti live streaming Live ya. streaming. Dan Teman Pro 2 kita langsung saja sapa Via dan juga Dia di sore hari ini. Hai, gimana Halo. kabarnya pagi hari ini? Terlalu bersemangat sampai merasa Udah, pagi. kamu Semangat kayaknya paginya masih terasa sampai sore. Betul. Benar. Di sore hari ini gimana kabarnya Via dan juga Dia? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya. Ini ya kalem sekali ya teman-teman ini ya. Ya ampun. Ini pulang sekolah kalian? Enggak. Saya sempat pulang dulu ke rumah. Oh, dekat berarti rumahnya. Enggak sih jauh. Tadi pulang sekolah ya? Tapi bisa. Tapi kan pulangnya siang. Oh. Enggak sore-sore banget. Jadi Pulangnya siang. Siang itu jam berapa? jam 1:30. Oh iya dah. Oh, kok cepet ya? Ujian soalnya. Oh, masih ujian. Ujian akhir. Ini sudah hari keberapa? Keberapa ya? Duh, sampai kepotong Hari Idul Adha juga Iya, ya? ganti. Saking lamanya ya, karena kepotong Idul Adha. Jadi ini berarti masih lama atau sudah tengah-tengah kira-kira? Kayaknya udah tengah-tengah Udah sih. tengah-tengah. Oh, berarti masih. Daging kurban masih aman ya di rumah? Alhamdulillah full freezer, full daging. Oke. Dia semangat banget dia full freezer. Oke deh, kalian berdua boleh langsung kenalan ke Teman Pro 2 yang sekarang lagi mantengin YouTube kita. Boleh disapa juga sambil kenalan. Boleh, yuk silakan. Siapa dulu? Oke, Dia dulu. Oke, saya dulu ya. Ah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Faras Mufida. Saya biasanya dipanggil Dia, bisa juga dipanggil Faras. Saya dari SMA Negeri 2 Jember tercinta. Asik. Kemudian saya sekarang sedang berumur 16, OTW 17. Wih, happy birthday belum ya? Belum. Masih lama, masih Belum bulan Sweet Oktober. 17 ya, belum ya Belum, masih. ya? belum. Oke. Masih. Oke, kelas OTW. berapa? Berarti kelas 2. Iya, kelas 2 betul Kelas sekali. Sama loh kayak Mbak Dita masih belum Sweet 17. Besok aku baru 17 tahun. Oh iya. Sangat awet Ya ampun muda. gak cocok banget. Alhamdulillah. Dia support banget loh dia. Iya. Kamu sekarang berarti kalau kelas 2 itu sudah ada penjurusan juga atau belum ya? Sudah.
ada. Saat ini saya tuh di kelas 11, penjurusannya sedang dalam rumpun biokimia, kesehatan lah kita bilang. Oke. Biokimia. Kelihatan dari muka-mukanya itu muka-muka bidan biokim. gitu ya. Iya, muka Bu Bidan banget nih ya. Iya. Betul. Ya kan ya? Betul. Asik. Muka kesehatan. Iya, muka kesehatan. Sama sebenarnya apa namanya Dita dulu kan gitu. Baru masuk RRI, kayaknya ini muka-mukanya muka-muka bidan. Ternyata setelah ditelusuri dukun beranak. Gitu. Tapi ternyata nggak sehat nih orang ini. Oke, selain dia di sore hari ini kita juga ngobrol bareng Via di sebelahnya nih teman Pro 2. Boleh Via disapa juga teman Pro 2 sekalian kita juga kenalan. Oke semuanya, halo. Halo. Saya Via Ramadhani Erlangga, biasa dipanggil Via. Sekarang di kelas 10 di SMA Negeri 2 Jember. Adik tingkat nih ya. Iya, adik kelasnya Mbak Dia. Adik kelas. Di kelas 10 berarti belum ada penjurusan ya? Belum, masih ngisi-ngisi angket buat penjurusan di kelas 11. Oh, masih ngisi angket. Iya. Kalau depannya kelas berapa? Ya, aku kelas 3 SD. Oh, berarti ini kamu masih ngisi angket, tertariknya di mana? Apakah biokim juga atau yang lain? Yang lain. Oh, yang lain. Apa tuh? Spill. tertarik Boleh. di Fiskim atau Teknik 2. Fiskim itu fisika kimia. Kimia. Iya. Ini biokimia. Berarti kayak bisa milih gitu ya. Bisa. Seru banget fokusannya sekarang teman Pro 2. Dan teman Pro 2 mereka berdua ini Charger dong. sepertinya bisa nggak sih nanti dulu gitu ya, emosi gitu. Dan teman Pro 2 di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Via dan juga Dia untuk prestasinya. Nah. Sudah ada di poster. Banyak loh Sudah prestasinya ada di loh. poster. Aku dulu ya bacain ya. Via terlebih Via. Oke. Ini Via ini teman berdua ada juara 1 FLS 3N Cipta Lagu tingkat kabupaten ya 2026. Wih, ini kayaknya ini apa namanya nih prestasi terbaru ya. Iya, paling baru. Iya, baru kemarin ya FLS 3N ya. Lalu ada juara 1 lomba band akustik Penjalu Festival 2025, ada juara 2 lomba band akustik Indo-Acoustic Competition 2025. Asik. Lalu untuk Dia Faras Mufida, calon ibu dokter kita. Ya, dokter apa bidan? Dokter apa bidang? Dokter. Dokter ya. Bu dokter. Amin. Dan dia ini juga untuk di Semada ya menjadi bendahara 2 di MPK tahun periode 2024-2025. Lalu juga ketua Remaja Masjid Babu Salam Semada periode 2025-2026. Pantesan adem gitu ya. Remas itu yang bunyi gitu tuh. Remaja Masjid. Oh, remaja masuk. Juara 2 Kosmi 2025 dan medali perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran 2025 bidang kedokteran tingkat nasional. Waduh, calon dokter kita. Amin. Iya. Amin. Itu dia teman Prodo untuk prestasi mereka berdua di sore hari ini. Kita bakal sharing ngobrol gimana nih mereka bisa meraih juara-juaranya. Dan tentu saja pastinya nih insight-nya bakal banyak banget buat kamu teman Prodo. Jadi wajib kamu pantengin di live YouTube kita, live TikTok, dan juga di kanal kita RRI Digital, atau juga di radio kita di 89,5 FM tentunya. Dan teman Prodo, aku ingetin kamu juga bisa untuk bertanya lewat story ya yang sudah aku buat di Instagram Pro 2 Jember 2 pakai angka. Langsung aja replay pertanyaannya ya teman Pro 2, atau juga bisa langsung lewat WhatsApp dong pastinya. Ya kan di 081 559 70 89. 50. Kita tungguin teman Pro 2. Yuh. Jika kau tanya saat malam hari siapa di pikirku, tentu siapa lagi jika itu bayangan dirimu. Harapku telah sirna tenggelam tanpa logika, dirimu hanya mencoba untuk setia dengannya. Ternyata bagimu cintaku hanya berlalu di tempat angin malam kelabu. Kau bawa diriku ke angkasa dan kau hempaskan surai rasa yang lama ku ramu kini berakhir menjadi
hingga kini kau terpisah olah meragu. Harapku telah sirna, tenggelam tanpa logika. Dirimu hanya mencoba untuk setia dengannya. Ternyata bagimu cintaku hanya berlalu di telah angin malam kelabu. Kau bawa diriku ke angkasa dan kau hempaskan. Sudahi rasa yang lama ku remuk kini berakhir menjadi debu. Kau beriku cinta yang tak ku sadari hanya semu. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan aku di Taulia. Tentu aja di sore hari ini kita lanjut nih obrolan kita bareng Via dan juga Dia. Iya. Enak nih nyebutnya Via dan Dia. Dia via dia. Kali ini kita mau ngobrol sama siapa dulu, Win? Aku pengen ngobrol sama si Via dulu ya. Via dulu deh, Via dulu Boleh. deh. Oke, Via. Via, ya, prestasimu tuh kan banyaknya di bidang musik nih. Nah, aku pengen tahu perjalanan karir dulu deh. Asik. Asik. Karir. Perjalanan musik sejak kapan kamu mulai suka musik itu? Awalnya itu dibelikan keyboard sama kakek waktu Oke. SD kelas 4 atau kelas 5 gitu. Keyboard ya? Iya, keyboard. Terus Terus dari situ kayak ya main-main biasa dari tutorial-tutorial YouTube. Terus pas SMP kelas 7 semester 2 itu saya pindah ekskul ke band, nyoba lah. Ternyata bisa tampil-tampil di sekolah gitu. Masih Terus? di keyboard. Dalam Masih keyboard. masih Oh, aku kira pindah gitu ya. Tiba-tiba Belum. pegang gitar gitu. sulit
Tapi biasanya kalau misalkan keyboard itu orang yang bisa main keyboard biasanya juga bisa vokal, nyanyi misalnya. Kalau saya nggak bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa nyanyi saya. Oh, tapi menciptakan lagu. menciptakan Itu lagu. yang nyanyi ada kakak kelas gandeng temen. Oh, gandeng teman. Menarik nih. Oke. Berarti biasanya kan kalau misal cipta lagu ini soal nada-nada kan berarti kamu nada-nadanya cari sendiri ya? Kalau nada-nada saya brainstorming sama guru les saya juga. Oke. Jadi ini ya apa namanya? Kolaborasi lah Iya ya. betul, kolaborasi. Kolaborasi. Dan akhirnya berhasil di juara 1 FLS 3N Cipta Lagu tingkat Kabupaten 2026. Ya, alhamdulillah. Ini berarti lolos. baru kemarin ya? Iya, bulan kemarin. Berarti lanjut dong. Lanjut provinsi. Kapan tuh? Provinsi tuh take video, bisa dicek di YouTube-nya SMA 2 Jember. Saya udah ngepost video di situ. Oh, sudah? Sudah ada boleh, videonya. boleh. Ini berarti dalam proses masa penjurian atau Belum, kayaknya belum Belum. penjurian, masih ngirim masih file-file. mengirim proses mengirim itu. Berarti ini udah jadi ya? Sudah jadi videonya. Apa YouTube-nya? YouTube-nya SMAN 2 Oh, Jember. SMAN 2 Jember. Dan di situ ada ya untuk cipta lagu via Ramadhani gitu. Ada judul lagunya Ketika Dunia Berbisik Pelan. Ketika dunia berbisik pelan. Itu untuk yang ke provinsi. Oke. Untuk yang di kabupaten ini yang juara Sama satu ini? itu. Oh, sama. Oh, jadi ini dibawa ke provinsi gitu. Ya, Oh. bentuknya video. Oh, jadi memproduksinya dalam bentuk video itu. Kalau Take yang video. ngarang siapa? Ngarang maksudnya ngarang liriknya. Untuk lirik itu sudah ada di Juknis FLS-nya. Jadi tinggal milih puisi mana yang cocok. Oh, berarti dari gitu. puisi. Berarti dia cuman ini ya apa namanya notasinya doang Notasi ya. nada-nadanya sama nentuin liriknya mau dipakai yang bagian mana aja. Oh, boleh dirubah-rubah lah intinya itu ya dari puisi yang udah disiapin. Kalimatnya kalau misalkan kurang masuk dirubah sendiri gitu. Kalau kalimatnya nggak boleh boleh. dirubah-rubah. Yang Hmm. apa ya, kayak liriknya mau di misal bait 1 mau dipakai semua, bait 2 enggak, langsung loncat ke bait selanjutnya gitu baru boleh. Oh, tapi kalau dirubah nggak boleh. Nggak boleh, Misal Bang. di situ bunga melati dirubah bunga Nggak bisa. ungu gitu nggak boleh. Oh, Bunga nggak telang boleh. nggak boleh. Gitu. Oh, tapi kalau struktur lagunya boleh dirubah ya. Oh, oke. Berarti disesuaikan gitu ya, sesuai lebih kebutuhan. fleksibel. Oke. Aku penasaran sih kalau kamu di lomba kemarin yang FLS 3N itu berarti kamu ada berapa pilihan? Ada 4 puisi. 4. Di Juknisnya ada 4. Saya milih yang itu, Judulnya Ketika itu. Dunia Berbisik Pelan itu. Itu memang judulnya itu. Iya, itu memang judulnya. Ketika dunia berbisik pelan. Itu Apa yang membuat kamu milih itu? itu. Apakah oh ini paling panjang, oh ini paling pendek atau kayak ini kayaknya judulnya oke nih atau gimana? Waktu itu ngeliat dari lirik bagian terakhirnya itu kebetulan ada lirik yang kayak menunjukkan bahwa sebentar biar gak salah lirik sudah agak-agak lupa dikit. Tuh liriknya tuh kebetulan juga relate sama diri saya sendiri juga. Kayak bukan Oh, merasa relate ya. ya betul. Ini liriknya. Karena ketika di atas panggung bukan temukan tangan, bukan juga lampu sorot, namun ekspresi kecil yang menarik keberhasilan. Nah itu kan saya kan ya pas zaman-zaman sebelum FLS 3N kan sering ngeband tuh. Jadi saya ngerasain lah gimana deg-degannya di atas panggung gitu. Tapi akhirnya lega gitu, selesai. Jadi relate sama kamu lah ya. Akhirnya diambil itulah yang itu ya. Berarti Iya. kamu masih tremor ya di atas panggung ya. Dikit. Kalau tremor pernah kayak salah mencet gitu. Sering. Ya apa terus? Tapi gitu tuh kedengeran gak sih kau? Kalau ya? yang denger banget kedengeran. Heeh. Tapi kan itu kan juga ketutupan sama instrumen yang lain gitu. Kadang ini sih bingung kayak ngejarnya gak sih, misal salah nih. Terus kamu ngejarnya ya apa? Lanjutin aja. Nah, itu memang agak panik gitu ya. Iya, agak panik. Agak panik. Tapi nggak dikit. apa-apa. Tapi kalau ini apa namanya? Ini kan yang cipta lagu ini kan masuk lomba nih. Di luar dari lomba kamu pernah nyiptain lagu sendiri nggak? Jujur belum. Belum ya. Berarti ini first time dan langsung First juara. langsung Juara ditunjuk sama Bu satu. Guru. Oke, lanjut, kamu juga di juara 1 lomba band akustik Panjalu Festival 2025 band akustik ya. Lalu di juara 2 juga lomba band akustik juga Indo Acoustic Competition 2025. Berarti ini di band-band akustik.
Ya, kebetulan saya waktu itu masih join band, jadi ikut lomba di situ. Oh. Yang Panjalu itu diadainnya sama UNED dari Fakultas Pertanian UKM Panjalu yang buat lombanya. Oh, Oke. di kampus ini berarti. Iya, di UNED waktu itu lombanya. Oke, untuk yang Indo Coastic. Indokusik tuh di Indomaret, alun-alun. Sebelahnya Oh, di kantor sana, pos. iya, Di situ iya, lombanya. Oh. Pas CFD enggak? Enggak. Berapa grup band yang ikut waktu itu di Panjalu? Lupa ada berapa ya? Banyak yang Panjalu. Lebih dari 3 kok yang ikut. Lebih ya. Kenapa patokannya lebih dari 3? Dan kamu di juara 1. Alhamdulillah juara 1. Bawain lagu apa waktu Panjalu? Waktu itu Celengan Rindu sama Asik. Ular Berbisa kalau nggak salah. Ular berbisa nih. Bukan ular anaconda, bukan. Bukan. Bukan ya. Ular berbisa nih di akustik ya. Dijadikan akustik itu. Wih, keren. Kemarin Dita juga bawain apa namanya lagu Ular Kabarmani. Tapi genre hibdut. Kayak tensi. Iya. Oke, kalau yang di band akustik Indo Coastic Competition di Indomaret tuh bawa apa? Itu lagunya Separuh Nafas sama Sailor Song. Sailor Song. Iya, yang Favorit banget. Gimana sih lagunya? Bagus. Teng. Dengan kekuatan bulan. Jadi gitu ya. Oke, Itu itu Sailor kalau Moon ya. dari Via ya yang dimana ini berkecimpung di dunia musik teman Ya. Pre 2. Lalu kita beranjak dulu ke sebelahnya ada Dia. Heeh. Dia ini juga selain berprestasi juga dia aktif di organisasi ya. Ya. Selain Bu calon dokter kita, dia juga Bu bendahara. Iya. Tapi kelihatan Iya. ya Bu bendahara, Bu remas. Kenapa kamu mau jadi bendahara? Adem-adem banget nih. Itu sebenarnya saya tuh dari SMP sudah jadi bendahara. Jadi Primpen kayak wong gini ya. Iya, kayak dia nerusin kelihatan. gitu. Masya Allah. Ketua remas juga. Pasti kamu orangnya rajin menabung ya. Iya kok tahu. Nih kalau misalnya ada yang nggak bayar kas, gimana Kang? Wah, saya tuh sering banget keliling-keliling kelas tuh nyamperin ini kelas 11 atas nama ini. Ayo bayar kas gitu. Oh langsung ya to the Iya, point. langsung to the point. Enggak Ini anti sudah. lama-lama. Kamu, Tegas. tapi nggak pernah kamu banting kan kalau nggak bayar. Oh, enggak. Enggak dong. Ini kan bunda-bunda nih covernya. Sudah kan ibu remas ya. Oh Masya Allah, ketua remaja Masdi. Iya. Sekarang sudah bisa ya perempuan untuk menjadi ketua itu. Oh, Bisa luar banget. biasa. Every Sudah woman sangat- have haknya untuk menjadi Betul, leader. opportunity-nya sudah sama lah ya, seperti laki-laki kita nggak kalah gitu. Iya, betul. Tapi prestasinya dia loh di bidang sains, Dit. Iya. Juara 2 Kosmi ini apa? competition Olimpiade Sains, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPS. Tapi Wah. saya ikutnya yang biologi. Oh. Oh yang biologi. Kirain ikut semua. Aku udah dengar kok banyak ini ya materinya semua apa gak pingsan gitu ya. Oh yang biologi ikutnya. Iya, Ini yang nasional berarti? Sebenarnya tingkatnya itu bertahap dari kabupaten, provinsi, nasional. Cuman saya tuh sampai di provinsi aja. Kalau nasional terkendala sama biaya karena jauh sampai ke Jakarta, nanggung biaya sendiri. Jadi akhirnya ya sudah, mandiri. alhamdulillah juara 2 dapat di provinsi. Di provinsi. Berarti yang di kabupatennya sempat juara juga. Sempat juara Juara 1. Juara 2 juga. Juara 2 juga. Yang juara 1 2 3 tuh lanjut ke provinsi gitu ceritanya. 1 2 3 lanjut ke provinsi. Betul. Lalu yang provinsi lanjut ke Ke nasional. nasional itu di juara 1 2 3 juga yang diambil. Iya, 1 2 3. Oh, berarti ini untuk Olimpiade biologi ya berarti ya? Iya, biologi biologi. aja. Iya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal biologi gitu kan, Iya. berarti kan ini dia pengennya itu sebenarnya ke kedokteran, ya kan? Iya. Nah, kenapa Anda itu tertarik dengan dunia kedokteran itu? Kenapa? Karena ini dari ayah saya sendiri. Saya juga seorang dokter. Oh, Juga kakak kedua saya juga seorang dokter gigi. Saya terminta dari situ. Berarti kamu akhirnya terinspirasi ya, Iya. termotivasi dari itu ya. Pengen jadi dokter apa kira-kira? Dokter umum, pengen dokter umum.
Oke, dan selain dari Cosmi, ini memang yang sudah relate banget ya, sudah mendekati untuk calon dokter, meraih medali perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran 2025 Wow. bidang kedokteran tingkat nasional. Berarti ini sudah olimnya sains di bidang kedokteran gitu. Iya. Oh, di mana ini? Ini kebetulan waktu itu saya online ngerjainnya, online. tapi tetap dipantau sama Zoom. Jadi akurat. Ini diadakan Oleh ada namanya platform Brindikator. Brindikator. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Dan pengumumannya berarti setelah ngerjain itu langsung pengumuman atau nunggu dulu? Biasanya masih nunggu dulu Terus diumumin di mana itu? di grup WA. Abisnya ada grup WA. Oh, terus tahu kalau dapat medali. Medali perak. Gimana rasanya? Alhamdulillah luar biasa. Itu medali perak pertama saya di SMA. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat untuk perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran ya, dimana itu merupakan yang kamu dambakan juga. Benar sekali. Berarti kamu next masih pengen ikut olim-olim gini juga? Masih. Saya Masih, sekarang lagi on progress 2 lomba. Oh, 2 lomba apa tuh? Apa tuh? Boleh di-spill gak? Yang pertama saya tuh pengen ikut lomba di FKP UNER. Lomba kesehatan. Lomba kesehatan. Kemudian saya juga pengen ikut lomba bioetanol di UNED yang mengadakan adalah Fakultas Biologi di sana. Lomba biologi juga. Etanol itu olim biologi atau gimana? Ya, Olimpiade Biologi. Oh, Olimpiade biologi Sifatnya juga. tim. Oh, tim. Wah, itu pasti seru banget lombanya Iya. kalau tim ya. Semoga sukses deh ya ke depannya Amin. untuk 2 olimpiade, 2 lomba itu yang Iya. bakal di on progress ya. Iya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang ingin bertanya sama Via dan dia juga di sore hari ini, kamu berkesempatan banget untuk Boleh. langsung aja bertanya lewat DM kita di Pro 2 Jember, Ya. atau juga bisa lewat WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 559 70 89. 50. Kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 5. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, gibol man versus machine, dan masih banyak lagi. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan kita berempat. Ya, benar. Tidak Dan- kita berdua ya, kita berempat teman Pro 2 di sore hari ini. Iya. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Via dan dia di sore hari ini. Kalau tadi kita sudah ngebahas soal prestasinya ya, lomba-lombanya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol deh santuy bareng mereka berdua. Ya. Via, kalau tadi kamu udah spill ya, kamu suka musik tuh sejak kamu dibelikan keyboard. Itu kelas berapa itu? Kecil banget tah? SD kelas 4. Kelas 4. Terus nyoba-nyoba Masih, main masih. tutorial YouTube. Tapi sempat pernah ikut les yang beneran les gitu kan? Pernah. Pernah. Waktu kapan tuh? Waktu SMP. Keyboard juga. Ya, sama sekarang juga, tapi memang agak-agak gak rajin. Sibuk banyak tugas. Iya, sudah SMA karena ya mungkin kalau sudah SMA ini memang aduh tugasnya agak selesai-selesai, sekolahnya juga makin tambah sore, banyak les. Kalau sekarang ini apa namanya juga ini masih aktif ngeband. Ngeband cuma band sekolah aja. Band Ekskul sekolah aja. Ekskul aja. Oh, berarti ikut lomba-lomba itu sama band dari ekskul kamu itu atau ada lagi? Dulu sempat ada lagi, sekarang udah jarang. Paling terakhir itu tampil di Praban sama Merawi di sekolah. Oh. Pakai keyboard apa sekarang? Apanya? Keyboardnya apa sekarang? Keyboard sekolah. Oh, keyboard sekolah. Roland, Korg. Sekolah XPS. itu Yamaha. Di rumah juga Yamaha, tapi bagusan yang di sekolah speknya. Oke. Semoga nanti bisa ini ya apa namanya Upgrade. Upgrade ya. Amin. Amin.
Oke, kalau kamu kan tadi ada lomba yang cipta lagu ya. Aku mau tanya juga deh, kalau misal kamu itu pertama ya. Pertama banget. Ada pengen lagi gak ikut lomba cipta-cipta lagu yang bener-bener cipta lagu yang liriknya kamu bikin sesuai hati kamu? Kalau tadi kan meleh tuh. Ada gak keinginan untuk ikut lagi? Pingin cuma agak-agak takut dikit gitu. Kenapa tuh takutnya? Kan itu bikinnya juga waktunya lama ya. Dari FLS 3N itu ditunjuk sampai lomba tuh sebulan setengahan gitu. Oh, padahal itu sudah ada Liriknya. liriknya, tapi masih lama. Apalagi nih kalau misal mau buat kosongan gitu ya. Oh, paham. Oke. Kalau aku tanya sekalian boleh ya? Boleh. Sekalian. Kamu kan juga lebih aktif di band-band berarti ya, ngeband musik gitu ya. Menurut kamu sebagai keyboardis? Keyboardis. Oke, kok tantangan terbesar mengikuti kompetisi band-band itu apa menurut kamu? Yang pertama itu menentukan jadwal tiap antar anggota sih. Kan tiap Jadwal anggota apa tuh? Jadwal latihan. Oh, jadwal latihan. Kan tiap anggota ada sibuknya sendiri-sendiri tuh. Jadi harus nyari hari yang pas biar latihan bareng gitu. Memang susah ya itu ya. Terus apa lagi? Terus kadang ada beberapa bagian yang memang agak-agak susah, jadi harus sering dicoba-coba gitu. Di dalam lagu itu agak dipelintir-pelintir gitulah mainnya. Oh, gimana tuh dipelintir-pelintir tuh gimana tuh? Jadi agak sedikit di ini apa namanya ini? Diituin. Iya. Koprol. Iya, jangan terlalu diinin lah ya. Gituin pokoknya. Oke, Tapi iya. nggak sampai dibanting kan keyboard Enggak enggak ya? dong. Oh, berarti kayak iya, eman ya. Tapi BTW kalau misalkan Via sendiri sebenarnya genremu itu di apa? Genre kebanyakan sih pop ya. Pop. Pop. Oke. Lebih enjoy main pop. Kepikiran ada genre lain misalkan rock misalkan. Rock sih. Jarang, nggak terlalu suka ya. Terlalu suka ya. Berarti lebih ke pop ya. Ya yang have fun aja, yang easy listening gitu. Oh, betul. Lagu sekarang yang easy listening tuh kayak mudah banget diterima sama orang-orang, kayak cepet banget FYP. Ya, FYP. Oke. Lanjut ke dia ya. Oke, dia. Dia. Nah, dia menjadi ketua remaja masjid ya. Iya. Dan juga Bu Bendahara. Bu Bendahara. Lagi ya. Sudah Pernah ini enggak? Pernah ngerasa capek enggak? Wah, itu sih sering ya. Mm-mm. Sering nih. Sering banget. Tapi kalau semisal ikut organisasi kan pasti juga dapat manfaat. Iya, dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Ayo. Manfaatnya. Yang pertama. Ini seperti kayak Upgrade. pancingan gitu. Iya lagi. Ayo apa? Saya bisa menambah pengalaman sih tentunya. Pengalaman terus upgrade kemampuan saya kan tentunya. Gitu. Aku penasaran ini sih, kan kamu olimpiade biologi dan sebagainya. Kalau olim kan soalnya agak berbeda ya sama Iya. pelajaran di sekolah ya. Iya. Nah, itu kamu belajarnya gimana? Tentunya saya tuh menambah literatur sih. Dari? Dari perpustakaan, dari buku kakak saya yang dulu gitu. Oh. Tapi nggak sampai dibakar terus diminum Wah, kan? enggak dong. Itu malah ya. hilang ilmunya. Oh, jadi memang baca dari kakaknya yang dokter gigi tadi itu ya. Iya, sama kakak pertama juga ada sisa-sisa buku biologi. Wah, ini saya baca aja dah buat sumber tambahan belajar gitu. Wow. Wow, Kakak keren. pertama ada kakak kedua di sini. Iya. Kayak dulu aku kayak lihat buku kakakku kayak gitu ya. Apa sih gitu. Kita kakak pertamanya Sun Gokong. Jadi Kalau kamu kakak pertamanya siapa? penasaran kamu ya. Jangan di-spill. Oke, berarti kamu memang suka dengan dunia kedokteran tuh memang dari family, dari Iya. ayah, dari kakak, memang Iya. sudah kebanyakan dokter ya. Oke, aku mau tanya juga, kalau tadi kamu belajarnya kan berarti memang kamu suka membaca dan Iya. sebagainya. Kok dari digital kayak nonton YouTube gitu-gitu juga iya atau enggak? Suka. Itu membantu atau menurut kamu lebih enak di buku? Sangat membantu karena saya tuh seringkali membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang wah ini prosesnya kayak gimana sih, kalau cuma baca loh ini kok tiba-tiba ke sini. Makanya saya tuh butuh orang yang menjelaskan, sebuah tentor yang lebih ahli dalam bidangnya gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu ya. Betul sekali. Jadi takut aku ditanya gitu. Nah, mungkin kalau misal kamu pas lomba nih, Iya. terus kayak kamu
pernah gak sih menghadapi soal yang sulit? Apakah kamu juga tipe seperti kita cap cip cup gitu ya gitu? Atau mungkin masih mencoba mikir nih? Gimana? Tentunya masih nyoba-nyoba masih lah. nyoba, Masih ya. nyoba. Kecuali kalau Emin memang terserah tuh. kecuali kalau memang Terserah udah gitu. bener-bener stuck. Wah, ini kayaknya nembak B bisa nih. Oh, nembaknya berdasarkan apa? Apakah kancing baju? Yang mirip-mirip sih jawabannya. Mirip-mirip jawabannya. Tapi nggak muter pensil kan? Lama kalau itu lama, keburu habis soalnya. Oke, lanjut lagi. Aku balik lagi ke Via. Ya. Boleh. Selama ikutan lomba, kamu kan lomba akustik 2 kali menang ya kan? Alhamdulillah. Terus lomba apa namanya cipta lagu ya, itu juga. Apa sih pengalaman yang paling nggak bisa kamu lupain dari lomba tersebut? Lomba-lomba yang mungkin juga yang belum juara mungkin ngena juga lomba apa? Yang paling ngena sih prosesnya ya, karena tuh lama dan juga Latihan. latihan. Terus pas mendekati lomba juga deg-degan gitu, mau nampilin gitu. Tremor ya? Tremor. Itu yang paling deg-degan dan paling seru lomba apa menurut kamu? Effortless 3 itu tadi. Soalnya tuh pertama kali cipta lagu yang dimana saya main sendirian, terus ada teman yang nyanyi. Jadi bukan full band bareng-bareng gitu. Oh, jadi ini kelihatan banget nih. Ya kelihatan banget kok. Salah dikit tuh jurinya langsung notice pasti. Iya. Oh. Jadi itu ya harus perfect banget ya. Karena sendiri. Harus perfect. Tapi nggak pakai instrumen lain, hanya piano doang ya. Piano Keyboard aja. doang. Oh, Oke, ini ada yang gabungan di WhatsApp tapi tahan ya. Kalau Via kan kita udah tanya yang paling berkesan itu ya berarti. Kalau Iya. dia yang paling berkesan yang lomba apa? Lomba Cosmi juga sih. Apa? Cosmi yang saya cantumkan Cosmi. itu. Kenapa tuh? Soalnya ini adalah lomba offline pertama saya juga. Oh, Lomba offline. pertama ya. Di SMA sih, di SMA. Di SMA. Nah, kalau SMP pernah. Jadi kayak Ngerasain gimana rasanya naik podium, dapat medali. apalagi SMA ya. Iya. sangat membanggakan sekali. Iya. SMA kan levelnya sudah naik Iya, sudah ya naik. gitu, kayak lebih susah jadi kayak ada pride gitu ya. Asik. Apa dit? Pret. Pride. Oh, pret. Lanjut. Kali ini kita coba jawab ya hadiah pertanyaan dari teman Pre2 yang masuk di sore hari Ada ini. pengorik Oke. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ewin dan juga Ning Dita. Mas sorry, sejak kapan kamu manggil aku Ning? Iya, sejak kapan kamu nggak manggil aku Bang? Aku Aurik di Karangrejo. Wah, 2 narasumber skena sore ini luar biasa ya dong. Yeay. Tapi tetap aku ada pertanyaan buat 2 narasumber karena saking penasarannya. Asik. Buat Kak Via dulu. Satu-satu ya. Tenang, ini bukan tes. Genre lagu apa yang paling Kak Via favoritkan? Tadi udah jawab ya. Pop apa tadi? Pop, ya kan. Oke. Selain keyboard, apakah Kak Via juga mahir atau ingin bermain alat musik lainnya? Nah, Kalau mahir sih belum. Pengen. Tapi kalau pingin ada Apa tuh? gitar. Soalnya di rumah ada gitar nganggur, jarang dimainin. Cuma digantung gitu aja. Nah, jadi kamu coba mainin. Ini proses belajar berarti? Enggak. Oh, masih dalam tahap pengen ya? Pengen Oke. aja. Semoga nanti dipegang gitu ya. Amin, enggak digantung aja. Amin. Biasa. lalu apa harapan Kak Via katanya terhadap musik nasional ke depannya? Berat nih. Ayo. Aduh, berat nih. Wah, seru ya Gio. Musik nasional nih. Musik nasional. Semoga banyak orang yang semakin sadar kalau genre musik tuh kan macam-macam. Jadi enggak asal dijudge gitu. Ini sepertinya suara Asal hati. dijudge, iya, oke. Jadi saling bersinergi ya satu sama lain ya. Betul. Oke. Banyak genre kayak ya udah ini dinikmati Iya, gitu ya. kalau jangan misalkan langsung kamu suka ngejudge. lagu rock ya Ya udah gitu. Suka lagu oke. Selera dan pilihan. Itu dia balik lagi. Ya. Lanjut. Ini ada buat Kak Dia. Oh iya. Alright, Yang pertama, what's the question? mengapa Kak Dia suka banget sama biologi? Boleh jawab lagi. Apa tadi? Dari SMP saya tuh memang suka sama biologi. Sebenarnya awalnya tuh saya gak suka biologi. Sukanya? Sukanya astronomi. Dari kelas 7, kelas 8, lah terus kelas 9 tiba-tiba saya tuh diajak ngomong sama kakak saya, sama orang tua saya juga. Kamu kalau jadi dokter itu kamu bisa membawa dampak yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, wah saya tuh kan suka semua rumpun IPA tuh.
Cuman bedanya yang paling menonjol waktu itu astronomi. Nah, seketika setelah dipengaruhi untuk jadi dokter itu, saya Mikir kepikiran. Wah, biologi sebenarnya nggak sesusah itu ya. Ya asik. sudah asik juga biologi. Oke. Akhirnya saya milih biologi sampai Akhirnya. sekarang. Oh, berarti itu karena memang ada diarahkan juga. Ada diarahkan Dan kamu juga fine dengan pilihan biologi itu. Karena Iya, kamu memang sukanya sebenarnya fine. IPA gitu. Iya, IPA, all IPA, Secara I like it. keseluruhan. Jadi it's okay. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini agak sedikit seru ini Didi ya. Apa tuh? Kalau di bidang kedokteran, materi yang paling Kak dia suka itu apa? Oh, saya itu sangat suka dengan yang rumpun anatomi dan fisiologi. Oke. Fisiologi. Anatomi. Gimana manusia itu di dalam tubuh manusia itu berfungsi dengan baik, dengan wah ini sama aja kayak kita mengagumi ciptaan Allah juga kan. Masya Allah. Betul. Kalau astronomi kan kita mengagumi Semesta. semesta. Kalau ini kita mengagumi yang mikroskopis juga. Mengagumi ciptaan Allah yang mikroskopis juga. Kecil gitu ya. Kecil-kecil. Oke, oke. Kayak virus Oh, gitu, iya, bakteri virus. gitu ya. Keren. Sel-sel gitu. Oke, lanjut. Masih ada satu pertanyaan Nah, lagi. kayak satu, Bang. Apa tanggapan dan harapan Kak Dia terhadap pembelajaran di bidang STEM ke depannya? STEM. Mm-mm. Oh, saintek gitu ya. Harapan saya semoga saintek ini, STEM ini bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita, bagi orang-orang di Bisa sekitar kita, ya. bermanfaat, betul Amin, sekali. amin. Oke, semoga terjawab ya Kak Ordik di Karangrejo. Oke deh, terima kasih banyak Bang Ewin dan Neng Dita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Ruang Berdua kita masih nungguin untuk kamu semuanya yang pengen Bertanya seperti Ordik di Karangrejo, kamu juga bisa langsung aja deh WhatsApp kita di 081 559 70 89 50. A drag path etched in the surface as evidence. I've left there on purpose, a sad sack laying on the surface. Can you find me? Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2. Ya, teman Pro 2 kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi dengan Pro 2 kali ini. Ternyata ada yang bergabung via WhatsApp kita nih, Win. Iya, ada Nia. Kita jawab ya. Boleh. Baca-baca, Win. Sore katanya. Sore. Saya Nia. Mau tanya dong. Mau tanya dong, gitu loh. mau tanya dong gitu ya. Kak Via dan Kak Dia belajarnya gimana? Tiap hari berapa jam katanya? Siapa dulu yang mau menjawab? Dia dulu. Aku dulu ya. Ini kayaknya ekstra nih belajarnya ini. Berapa jam sehari? Sehari itu saya selalu meluangkan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan itu pun harus dalam keadaan yang fokus tanpa distraksi apapun. Termasuk HP. Iya, termasuk scroll. HP. Jadi saya itu orangnya fokus ya. Jadi kalau udah waktunya belajar ini ya udah belajar ini. Kalau waktunya ngurus organisasi ya udah ngurus organisasi gitu. Jadi gak kepikiran handphone Jadi lah ya. di rumah itu paling tidak 30 menit itu tadi ya, membaca, fokus banget belajar gitu Atau ya. nggak nyatet gitu. Oh, nyatet. Ya, memang kalau baca. nyatet tuh kayak lebih cepat hafal gitu ya. Iya. Oke, tapi juga scroll TikTok juga gak kamu ya? Saya nggak punya TikTok. Oh, punyanya luar biasa. punyanya IG. TikTok enggak ya? Enggak. Ya. Oh, punya IG. Facebook. Oh, Facebook udah saya uninstall karena memo saya penuh. Jadi kamu main HP-nya itu kapan main? Makin nggak kekerjakan lagi tuh PR-nya ya. Oke, berarti ya sudah kalau misalnya ada tugas, ada PR, besoknya ulangan, ya itu yang dipelajari Langsung semua itu. Oke, teman Pro 2 itu ya Nia, Kak Nia, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dan teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini menarik banget. Potensinya masih belum berani dan sebagainya. Boleh dikasih kata-kata hari ini? Oke. Siapa dulu? Siapa dulu? Ya, silakan. Via. Boleh. Ayo, ya. Via dulu. Jadi kata-kata hari ini dari saya adalah
kalau dikasih kesempatan misal oleh guru atau oleh siapapun tuh digas aja, usahakan semaksimal mungkin. Karena siapa tahu nanti hasilnya juga bagus kan gitu. Dan be yourself. Be yourself. Be yourself, jadilah Dan- dirimu sendiri. Betul. Ya. Jangan pernah lewatkan kesempatan. Nah, Kesempatan tidak datang 2 kali. jangan cuman di zona nyaman aja gitu ya. Betul. Coba aja ya. Siapa tahu memang kesempatan tuh diberikan itu yang membuka peluang kamu teman Pre2. Nah. Lanjut, kalau dari dia apa nih? Kalau dari saya ya, pesan aku buat sahabat Pre2 Jember, masa muda itu adalah waktu yang terbaik. Nah, buat kita itu untuk eksplorasi banyak hal. Nah, kita tuh bisa kok aktif di organisasi, tapi tetap bisa lancar di prestasinya juga. Wey. Kuncinya cuma dari cara kita membagi waktu gitu. Jadi, pesan saya jangan pernah membatasi potensi kalian, manfaatin masa muda kalian sebaik mungkin. Apalagi untuk hal-hal yang positif dan bisa bangkit untuk masa depan yang lebih cerah. Betul, teman Pre2 karena satu kalimat ya masih muda gitu. Masih muda ini kalau misal aduh eman banget, sayang eman banget kalau banget. semisal masih muda ini tapi diisi hal-hal yang kurang baik tuh nanti menyesal teman. Nah, itu dia. Karena ketika sudah tua ini ya, ketika sudah tua aduh Kamu kenapa ngomong tua? Ngadepnya ke saya, Dit, ya kalau ampun. sudah tua peot sudah ya gitu. Mumpung masih muda, yuk lah ambil semua kesempatan yang ada ya. Harus bangkit tuh seperti kata dia tadi, bangkit dan lakukan apa yang kamu suka selagi itu positif ya. Iya, betul Dikembangkan, siapa tahu memang dari skill kamu itu Iya. bisa membawa kamu ke menjadi yang berprestasi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke teman Pre2, terima kasih banyak Via dan dia di sore hari ini sudah sharing. Ya, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa bermanfaat ya. Semoga sukses ya ke depannya. Amin. Yuk nanti Bu Dokter mampir lagi. Amin. Nanti keyboardis kita mampir lagi juga. Show di sini ya nanti. Ya. Iya, so di sini di MLC. Asik, di Musik Live Chat nanti Yes. sama Via, asik. Akhirnya teman Pre2, setelah ini aku dan Ewin masih bakal lanjut temenin kamu, tapi Via dan dia harus pamit dong ya. Ya, jadi untuk kamu semuanya teman Pro2, thank you so much. Thank you so much and stay tune terus di 89,5 FM Pre2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Bye bye teman Pre2. Bye. Bye bye.